Nanti udah berdiri, berdiri. Baik, mari kita siapkan diri kita untuk ada di dalam ibadah di pagi ini. Untuk itu mari saya mengundang semuanya berdiri. Kita puji Tuhan dengan mengkidungkan nyanyian GPM nomor 1 ayatnya yang pertama. Akang manis lawang kalau katong semua suba kumpul. Akang manis lawang kalau katong semua suba kumpul. Katong menyanyi, katong menyanyi, sama-sama puji tete manis. Sama-sama puji tete manis. Toki tipadendang, rame-rame angka suara. Rame-rame angka suara. Katong bersuka sombat tete manis. 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 Kiranya Allah di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kita semua yang beribadah pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7 ini. Jadilah ibadah ini dalam tuntunan Allah, Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera menaungi kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kembali kita puji Tuhan dengan nyanyian GPM nomor 1 ayatnya yang kedua. Ayo basudara katong semua baku gandeng tangan. Ayo basudara katong semua baku gandeng tangan. Katong badendang, Katong badendang, muliakan kasih ama yang kekal. muliakan kasih ama yang kekal. Toki toleng-toleng, Toki toleng toleng, tiup kahuri angka pujian. tahuri angka pujian. Katong bersuka sombat tete manis. Katong bersuka sombat tete manis. Katong bersuka sombat tete manis. Perenungan dan pengakuan. Mari kita mempersiapkan diri kita secara pribadi untuk merenung, meminta pengampunan Allah, dan memohon diselamatkan dari ancaman berbahaya, teristimewa ancaman virus corona. Perenungan ini dilakukan secara pribadi dalam diri kita. Mulai. Pengampunan dan pembaharuan. Dengarlah firman Tuhan yang mengampuni dan membaharui. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 5-7. Kita puji Tuhan dengan nyanyian GPM nomor 47. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Ku datang Tuhan dalam doaku, aku bersalah karena dosaku. Hidup yang
lama penuh derita. Hidup yang lama penuh derita, Namun kau buat jadi baru. namun kau buat jadi baru. Tuhan dengarlah. Tuhan dengarlah. Tuhan ubah hidupku. Tuhan ubah hidupku. Ku datang Tuhan bawa hidup ini. Datang Tuhan bawa hidup ini, Yang mengharapkan ampunan. mengharapkan ampunanmu. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kesediaan seorang anggota keluarga untuk membawa kita dalam doa pembacaan. Ya Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu lagi ya Aba ya Bapa, untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah merebahnya virus corona Tuhan, tapi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami semua selaku persekutuan keluarga untuk datang di rumah saudara kekasih kami di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Untuk itu di kesempatan pagi hari ini Bapa, kami minta Tuhan kiranya Engkau membaharui setiap hati dan pikiran kami Bapa, di mana kami akan mendengarkan sedikit lagi pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadi terang bagi kaki kami, jadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat pada Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a yang berbunyi demikian. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti tak bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Persekutuan keluarga yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini melalui LPJ kita ada dalam minggu sengsara yang ke-7 dengan pembacaan Yohanes 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, dengan tema mingguan teguh mengikuti Yesus yang menderita. Keluarga yang berkati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah selalu dihadapkan dengan tantangan iman. Orang yang percaya sering tidak disenangi, sering dimusuhi karena dianggap kafir, bahkan dibunuh atas nama Yesus oleh kelompok-kelompok orang-orang yang ekstrem. Hal ini bukanlah masalah yang baru dalam perkembangan masyarakat, tetapi sebenarnya telah menjadi pergumulan hidup orang-orang percaya sepanjang sejarah gereja di dunia ini. Hal ini juga yang dialami oleh orang-orang percaya pada abad pertama dan kedua dalam sejarah gereja di dunia. Termasuk orang percaya di mana Injil Yohanes ditulis. Oleh karena itu, penulis Injil Yohanes mengingatkan saudara-saudara dan saya bahwa apa yang terjadi dan yang mereka alami sebenarnya telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Bahwa Tuhan Yesus semasa hidup bersama para murid, Ia telah mengingatkan mereka tentang apa yang terjadi dan akan mereka alami karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes
ialah untuk menguatkan iman orang-orang percaya supaya teguh mengikuti Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dan yang mereka alami, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang sama juga disampaikan kepada kita sebagai keluarga Kristen zaman kini. Kita harus tetap teguh dalam iman untuk mengikuti Yesus. Sekalipun banyak tantangan. Tantangan bisa berupa ancaman dari penguasa, orang-orang yang tidak seiman. Tantangan dari orang-orang yang secara sengaja memanfaatkan virus corona untuk membelokkan pemahaman umat tentang keimanan kepada Yesus. Ingatlah saudara-saudara, jangan pernah berkata bahwa tantangan-tantangan ini dapat melemahkan iman kita. Tetapi justru di tengah tantangan ini, termasuk ancaman bahaya virus corona COVID-19, iman kita harus tetap bertumbuh. Ancaman apapun tidak boleh melemahkan iman kita kepada Yesus. Yakinlah bahwa Yesus lebih besar daripada masalah atau ancaman apapun di dunia ini. Sebab Ia berkuasa di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus tetap menyertai kita dari dulu, kini, dan nanti. Amin. Mari kita ada dalam saat teduh. Saat teduh selesai, mari saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk berdiri dan kita meresponi firman Tuhan dengan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Dengan kita katakan demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ada dalam perjamuan, persiapan diri untuk perjamuan kudus. Dengan penuh kerendahan hati, bagi kita yang adalah anggota Sidi Gereja Protestan Maluku, diberitahukan bahwa pada perayaan Jumat Agung, Jumat 10 April 2020 yang akan datang, akan kita rayakan dalam rumah kita. Kita percaya Tuhan telah menguduskan rumah kita sebagai tempat hidup dan beribadah. Kita pun percaya bahwa Ia masuk ke rumah Simon dan melayankan perjamuan kepada para muridnya. Demikian pun setelah bangkit dari kematian, Ia melayankan roti di meja keluarga dua muridnya di Emmaus. Sebab itu Ia menjadikan rumah kita tempat perayaan perjamuan untuk mengenang kematiannya. Sebab itu, bagi kita yang akan memuliakan Tuhan di perjamuannya nanti, mari berdiri. Anggota Sidi Gereja dalam keluarga membacakan pengakuan. Kami percaya bahwa pengajaran yang benar dan membimbing pada keselamatan bersumber dari Alkitab yang berisi firman Allah, bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dari dosa,
melainkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab itu, dengan berdosa dan malu, kita memohon pengampunannya dan yakin akan kuasa penyelamatannya. Sebab itu, kami berniat dengan hati yang sungguh untuk memuliakannya di perjamuan kudus sebagai wujud persekutuan orang percaya. Kami mempersilakan saudara-saudara untuk ada dalam doa memohon Tuhan menguduskan niat untuk merayakan perjamuan kudus dan berkomitmen memelihara kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Persekutuan yang diberkati, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di minggu yang kudus, minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketujuh, selaku keluarga kami boleh datang bersujud, berkumpul mengucap syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Kami bersyukur karena hari-hari hidup kami teristimewa nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sampai di tepian waktu ini untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Di dalam ungkapan syukur kami Tuhan, karena Engkau begitu setia, Engkau begitu baik untuk tetap menuntun dan menyertai kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Di saat ini pun Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami seutuhnya. Tuhan berkenan menyertai kami, tuntun hentar kami, jemaat kami Tuhan, dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat teristimewa wilayah GPM Maluku, Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami boleh berkumpul di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan kebesaran kasih Tuhan. Semua ini terjadi atas kehendak-Mu. Untuk tetap kami ada di dalam seluruh tanggung jawab kehidupan kami. Kami boleh berkumpul, menyatukan hati pikiran kami, keluarga rumah tangga kami, selaku orang tua, selaku anak. Kami tetap ada dalam keutuhan iman harapan kami, hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkenan menyertai kami semua, sehingga kami tetap dapat melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sesuai dengan kehidupan kami di dalam jemaat dan masyarakat kami. Karena kondisi, situasi yang tidak bisa memungkinkan, dalam iman dan harapan kami kepadamu, melalui persekutuan ibadah kami, ancaman virus corona yang pada akhirnya membuat kami harus memuji dan memuliakan Tuhan lewat persekutuan di rumah kami Tuhan. Tetapi ini tidak mengurangi iman kami kepadamu dalam memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua di dalam perlindungan dan naungan Tuhan, sehingga ancaman virus corona ini cepat berlalu dari kehidupan kami, dan kami akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat
bangsa dan negara kami. Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan berkenan menyertai segala kebijakan yang boleh dilakukan oleh pemerintah pusat sampai kepada daerah-daerah, kota, kabupaten, dan desa. Sehingga semua keputusan yang boleh diambil dapat dimaknai secara sungguh-sungguh untuk dapat menjalankan itu, mencegah perkembangan virus corona di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara teristimewa daerah kami yang tercinta. Tetapi juga kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang berjuang di garis depan demi kemanusiaan, merawat dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Para dokter, para medis, para kesehatan yang dapat mempertaruhkan nyawa kehidupan mereka untuk tetap berjuang menyelamatkan orang-orang yang terkena sakit penyakit virus corona. Tuhan mau menolong mereka, jamalah hati mereka, pikiran mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu tetap membaharui seluruh kehidupan mereka, sehingga apa yang boleh mereka lakukan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sesungguhnya, yang tumbuh dari iman dan harapan mereka, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri. Tetapi Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan agar mereka juga tetap berjuang dan berjuang bersama dengan Tuhan untuk dapat memulihkan negeri ini. Tetapi sesungguhnya pemulihan negeri ini terjadi atas kehendak dan kasih-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Oleh sebab itu kami datang dan kami serahkan segala perjuangan-perjuangan yang terjadi, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, para dokter, para medis. Tuhan berkenan menyertai, sehingga semua bukan atas kemampuan dan kehebatan mereka, tetapi karena kehendak dan kasih Tuhan yang nyata, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada dalam seluruh kehidupan rumah tangga kami. Tuhan berkenan menyertai kami semua, agar di dalam seluruh kehidupan kami, dalam persiapan diri kami untuk ada dalam perjamuan asa yang kudus yang akan dilakukan pada tanggal 10 April ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati. Persiapkanlah diri kami. Jauhkanlah dari kami segala ancaman berbahaya, agar kami tetap ada dalam perlindungan dan naungan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati tubuh Tuhan dan darah Kristus itu di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kepada-Mu ya Tuhan kami percaya bahwa hanyalah Engkaulah tempat perlindungan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap menuntun dan menyertai kami, sehingga semua terjadi atas kehendak dan kasih-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami demi masa depan mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga, orang tua, adik kakak, karena tuntutan ilmu dan masa depan. Tuhan mau tetap membentengi mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga mereka tetap ada dalam naungan, dan mereka juga akan memperoleh sebuah kesuksesan dan keberhasilan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Tapi juga bagi anak-anak kekasih kami yang ada dalam bangku-bangku pendidikan, dari TK sampai ke perguruan tinggi, dalam seluruh ilmu kepandaian yang mereka geluti, yang sementara ini mereka boleh dirumahkan karena virus corona, mereka boleh belajar secara online. Tuhan mau merahmati mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu, agar mereka tetap menyadari sungguh bahwa kasih Tuhan tetap nyata dan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri, sehingga masa depan, cita-cita dan harapan mereka senantiasa diwujudkan oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami,
adik kakak bersaudara, dengan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan mau menjamah kehidupan rumah tangga mereka. Berkatilah rumah tangga mereka untuk menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Tetapi juga bagi saudara-saudara kami, adik kakak yang sakit, Tuhan mau menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu. Sembuhkanlah mereka dengan bilur-bilur-Mu. Angkatlah sakit penyakit yang boleh diderita, sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kakak kekasih Bapak Krais Tuhan yang ada dalam kondisi kesehatannya. Tuhan mau tolong dia, Tuhan bersama. Jamalah tubuhnya melalui para dokter, para medis, dokter, obat yang boleh mereka pakai. Biarlah dengan segala pertolongan yang Tuhan berikan, ia dapat disembuhkan oleh karena bilur dan kasih-Mu ya Tuhan. Tetapi juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, karena sakit corona Tuhan. Tuhan juga mau pulihkan, bahkan mereka yang telah Tuhan ambil dari sisi kehidupan keluarga rumah tangga. Tuhan juga mau memberikan pemulihan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap percaya teguh iman mereka bahwa Tuhan itu baik dalam setiap langkah dan hidup kami. Rencana kami bukan rencana-Mu Tuhan, tetapi rencana Tuhan itu indah bagi kehidupan umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tetapi juga kami menyerahkan kehidupan para janda, duda, yatim piatu, anak terlantar, orang tua jompo. Mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang hilang harapan, kecewa, putus asa. Tuhan berkenan menyertai mereka semua. Tuntun hentar mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan, dipulihkan, sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang indah ini Tuhan, Tuhan berkenan mempersiapkan diri kami semua, sehingga ibadah ini tetap berkenan di hadirat-Mu. Dan biarlah kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, melalui iman dan harapan kami dari bilik-bilik kehidupan rumah tangga kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 417 ayat yang pertama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu. Serahkan pada Tuhan seluruh jalan. Kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. dituntun tangan, Pun jalan di depanmu, pun jalan di depan. Tuhan mengatur. Tuhan mengaturnya. Hendaklah kita ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Semuanya tepat pada waktunya dan penuh berkat. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya.
Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dari Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan menkokohkan kamu hari ini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk untuk ada dalam saat teduh. Oke, ibadah selesai.